Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya berbagi pengalaman kepada sahabat mengenai bagaimana cara saya mengajarkan materi pengurangan kepada siswa-siswi saya yang ada di klinik maupun yang ada di sekolah. Materi pengurangan tentu buat beberapa anak sangat mudah dikerjakan. Tetapi untuk beberapa anak yang mengalami gangguan konsentrasi, gangguan minat belajar, gangguan pemusatan perhatian, gangguan pemahaman, akan membuat mereka sulit sekali membedakan antara pengurangan dan penjumlahan. Dimana seringkali ketika berhitung dengan menggunakan angka, anak kesulitan untuk memposisikan jari-jarinya. Kemudian lagi ketika menggunakan jari, mereka tertukar antara hitung maju atau hitung mundur. Dimana ketika penjumlahan mereka harus berhitung maju, ketika pengurangan mereka harus berhitung mundur, mereka sulitan untuk memahami. Nah, cara yang pertama kali yang saya gunakan adalah anak harus memahami terlebih dahulu konsep bahwa jika angkanya misalnya seperti ini 2, berarti objeknya harus ada 2. Jika angkanya 5, berarti ia harus mampu membuat objek sejumlah 5 buah sesuai dengan angkanya. Nah, konsep terlebih dahulu seperti ini harus dipahami kepada anak. Apabila anak sudah memahami konsep ini dan tidak mengalami kesulitan, kita bisa balik ke konsep sebaliknya, yaitu apabila ada objek lingkaran seperti ini, anak harus mampu menghitung ada berapa banyak lingkarannya, yaitu 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Oke. Namun seringkali ada beberapa anak dengan gangguan konsentrasi, ia tidak mampu menghitung 1, 2, 3, tetapi ketika menulis di sini ia bingung. Ia lupa. Nah, bagaimana solusinya agar ia tidak bingung atau tidak lupa? Caranya adalah seperti ini. 1, minta anak untuk menulis angka di dalam lingkaran tersebut. Kemudian 2, 3. Nah, angka terakhir di dalam lingkaran ini harus dipindahkan oleh anak di tempat jawaban ini, yaitu 3. Artinya berarti lingkarannya ada 3 buah. Seperti itu sahabat. Nah, bagaimana dengan konsep yang ini? Bahwa 2 sama dengan objeknya harus berapa? Seringkali anak juga lupa. Ketika diminta hanya angka 2, ia membuat lingkarannya kebanyakan. Nah, bagaimana agar ia tidak salah? Caranya seperti ini. 4 sama dengan buat lingkaran, kasih nomor 1. Sudah sama? Belum. Kalau belum, bikin lingkaran lagi. Habis 1, 2. Sudah sama? Belum. Bikin lagi lingkaran kalau belum sama. Kemudian habis 2, 3. Sudah sama? Belum. Bikin lagi lingkaran. Habis 3, 4. Sudah sama? Sudah. Nah, stop. Tidak usah buat lingkaran lagi karena sudah sama 4 dengan 4. Oke. Nah, apabila kedua konsep ini anak sudah mampu menguasai dengan baik, barulah kita masuk ke materi pengurangan yang sesungguhnya. Nah, bagaimana caranya? Terus ikuti video saya agar sahabat menjadi paham. Di video saya yang sebelumnya mengenai materi penjumlahan, tentu anak-anak akan sangat mudah sekali menguasai dan memahaminya karena tinggal menghitung berapa banyak jumlah objek lingkaran yang ada di gambar. Oke. Nah, untuk yang sekarang caranya hampir sama dengan materi penjumlahan. Ketika angka 5 berarti anak harus membuat lingkarannya sebanyak 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila anak sudah mampu seperti itu, bagus. Tetapi jika belum, seperti yang sebelumnya sahabat, caranya adalah 1, sudah sama? Belum. 2, sudah sama? Belum. 3,
Sudah sama? Sudah. Stop. Oke, nah di sini yang ingin saya tanamkan adalah untuk memahami konsep pengurangan. Untuk konsep pengurangan, untuk anak mudah memahami, artinya bisa kita berikan penjelasan seperti ini. 5 dikurang 3 sama dengan 5 lingkaran dikurangi 3 lingkaran. Dikurangi, ada 5 lingkarannya, dikurangi 3. Artinya lingkarannya menjadi semakin bertambah atau semakin kurang. Dikurang artinya adalah berkurang. Dikurang artinya berkurang. Jadi kalau berkurang, kita berikan penanaman konsep kepada anak adalah ini ada 5 tadinya. Dikurangi 3. Oke, gimana caranya? Dikurangi lingkaran pertama dulu. Oke, dikurangi lingkaran yang pertama, kurangi lagi lingkaran yang kedua, dikurangi lagi lingkaran yang kedua, dikurangi lagi lingkaran yang ketiga, dikurangi lagi lingkaran yang ketiga. Nah, sudah habis, berarti tidak usah dikurangi lagi. Nah, jadi 5 dikurang 3 berapa? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa menghitung sisa lingkaran yang tidak dicoret tadi, atau yang tidak dikurangi tadi, yaitu 1, 2. Nah, angka terakhir di dalam lingkaran ini kita pindahkan di sini. 2. Ini kalau dilihat sama ya, jadi 2. Jadi jawabannya 5 dikurang 3 sama dengan 2. Dengan tadi cara kita mencoret-coret seperti ini, saudara, sahabat, satu persatu, anak akan memahami bahwa lingkaran yang tadi berkurang. Bagaimana sahabat? Sudah paham? Sebelum melanjutkan menonton, jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah Sensori, aktifkan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi yang bisa belajar bersama kita. Terima kasih. Jika belum, kita kerjakan satu soal lagi ya sahabat agar menjadi paham. Kita coba angka berikutnya, yaitu 6 dikurang 3. Langkah pertamanya apa? Iya benar, kita buat dulu lingkaran sebanyak angka yang diminta, yaitu 6. 1, 2, sudah sama belum? 3, belum sama. 4, belum sama. 5, belum sama. 6. Oke, sudah 6 lingkaran. Berikutnya, dikurang 3. Kita bikin 3 lingkaran. 1, 2, 3 lingkaran. Sudah sama? Stop. Oke, nah 6 lingkaran dikurangi 3 lingkaran. Artinya ada 6 dikurangi 3 lagi. Artinya 6 berkurang 3. Nah, bagaimana untuk memahami konsep 6 berkurang 3? Kita lihat lagi dari belakang sini. 1 kurang 1 berkurang. Kurangin 2. Kurangin 2 lagi. Kurangin 3. Kurangin 3 lagi. Nah, berarti jawabannya berapa? 6 dikurang 3. 6 dikurang 3, jawabannya adalah kita hitung lingkarannya ini. 1, 2, 3. Angka terakhir ini kita pindahkan ke sini. Artinya 6 dikurang 3 sama dengan 3. Demikian sahabat, cara yang saya gunakan untuk anak-anak mudah memahami konsep pengurangan. Oke, nah sekali lagi yang ingin saya tekankan ketika konsep menguranginya ini kita bisa mulai dari belakang. 1 kurang 1, 2 kurang 2, 3 kurang 3. Sisanya adalah merupakan jawaban dari pengurangan tersebut. Oke. Bagaimana sahabat? Cara yang saya ajarkan tentunya akan lebih mudah dan sahabat bisa langsung mempraktekannya agar sahabat
lebih mudah memahami konsep yang saya persembahkan ini. Semoga dengan cara sederhana ini, sahabat bisa mengajarkan putra-putri tercinta di rumah, bisa mengajarkan siswa-siswi di sekolah, dan apabila ada penyampaian saya yang salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.